Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang funnel mastery, yaitu memahami dan mengoptimalkan sales funnel panduan ringkas untuk pemilik bisnis kecil, marketer, dan tim penjualan. Ini aja juga pengertian funnel mastery, strategi sistematis untuk mengikuti perjalanan pelanggan dari pengenalan hingga repeat purchase. Dan ada juga tujuannya, itu kurangi kebocoran, percepat konversi, tingkatkan nilai pelanggan. Yang kedua itu target pemilik usaha kecil, marketer, dan tim penjual. Dan di sini juga ada tahap awareness-nya juga, yaitu kita bangun visibilitas, daya tarik, volume prospek berkualitas. Caranya itu ada iklan berbayar, reach, frekuensi, CTA sederhana. Yang kedua itu konten organik, SEO, blog, video edukasi. Yang ketiga itu kolaborasi, influencer, partner, referral. Dan di sini ada tahapan interestnya juga. Kalau kalian ingin tahu, ingin rasa tahunya itu informasi lebih relevan yang mendorong interaksi. Yang pertama itu email atau lead magnet, checklist ebook, diskon untuk capture pola vektor email. Yang kedua video edukasi, problem, solusi singkat, bukti sosial. Yang ketiga itu demo, trials, cobain yang gratis atau workout products. Dan di sini ada juga tahapan consideration-nya, panduan pembeli membandingkan atau membuat perbedaan jelas, yaitu keunggulan produk. Yang pertama itu fitur utama dan manfaat nyata. Dan ada juga kepercayaan, ulasan, studi kasus, dan garansi. Yang ketiga itu penawaran, harga, paket jelas, dan opsi bayar. Dan di sini ada juga tahapan conversion, persingkat jalan ke pembeli, hilangkan hambatan. Yang pertama itu mengoptimalkan checkout form singkat, opsi pembayaran lokal. Yang kedua itu CTA yang jelas, benefit atau oriented, urgensi bila perlu. Yang ketiga itu follow up otomatis, score, referensi, reminder via email atau WA. Dan di sini ada juga tahapan loyalty-nya, itu ubah pembeli jadi pembela merek atau pengalaman lebih penting daripada diskon. Yang pertama itu program loyalitas, poin, hadiah eksklusif, pelayanan purna jual, respon cepat, solusi produktif. Yang ketiga itu referral atau UGC, insentif rekomendasi, tampilkan testimoni. Dan di sini ada strategi optimasi funnel, interaksi cepat berdasarkan data, fokus pada hambatan tersebar. Yang pertama itu analis data, traffic support, drop off per halaman. Yang kedua itu peningkatan konten, yaitu copy yang relevan atau CTA yang diuji. Yang ketiga itu eksperimen atau tes variasi penawaran. Yang keempat itu otomasi, segmentasi, nurturing, follow. Dan di sini ada indikator keberhasilannya, pantau metrik. Di sini kalian bisa baca juga traffic sumber berkualitas, lead atau jumlah berkualitas, CR, conversion rate atau per tahap funnel, retention, customer return atau scrolls. Dan yang terakhir itu ROI itu return atas investasi pemasaran. Kesimpulan atau langkah-langkah berikutnya adalah funnel mastery, evaluasi, eksperimen, eksplorasi. Pertama itu mulai audit funnel saat indikasi bocoran. Yang kedua itu ukur, tetapkan KPI dashboard sederhana. Yang ketiga itu optimalkan prioritasan eksperimen berdasarkan impact.